Selamat siang, menuju sore. Eh, kita alhamdulillah ketemu lagi dalam perkuliahan matematika bisnis ya. Kita kali ini akan membahas ya masih kesetimbangan pasar, akan tetapi fungsi yang terbentuk ya, baik penawaran, permintaan, bisa salah satunya atau kedua-duanya, jika fungsinya bukan fungsi linear biasa, bukan fungsi garis lurus ya, tapi berupa fungsi non linear. Nah, fungsi non linear yang akan kita bahas kita kali ini kita batasi saja, yaitu fungsi non linearnya adalah yang kuadratik. Baik, fungsi linear yang kuadratik yang diimplementasikan di kesetimbangan pasar ya, baik fungsi penawarannya maupun fungsi permintaannya. Baik, kita lihat ya. Kita akan lihat. Baik, ini fungsi linear dalam kesetimbangan pasar ya. Jadi bisa jadi fungsi-fungsi permintaan dan penawaran terhadap sebuah komoditas atau sebuah produk dan jasa, dia tidak selalu fungsinya linear ya. Karena bisa jadi dalam kehidupan ini tidak semuanya flat ya, tidak semuanya rata. Artinya bisa jadi baik, mohon maaf ada keluar sedikit ya. Jadi kita akan membahas tentang tugas, bukan tugas, tugas yang dicarinya. Oke, baik, kita kali ini akan membahas ya kesetimbangan pasar, akan tetapi dengan fungsi yang membentuk kesetimbangan pasar seperti fungsi penawaran atau fungsi permintaannya berupa fungsi yang non linear. Perlu kita batasi di sini fungsi non linear yang akan kita bahas itu terbatas pada fungsi kuadratik. Sebetulnya bisa jadi dalam fakta empiris di lapangan bisa jadi bukan hanya kuadratik ya, misalkan nanti kubik, bisa jadi eksponensial, logaritma ataupun yang lainnya. Oleh karena itu pengetahuan Anda terhadap fungsi-fungsi ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi nanti ketika Anda bisa memprediksi, bisa melakukan sebuah pengukuran kondisi empiris ya antara keterkaitan fungsi dan harga ini, apakah membentuk kurvanya kurva kuadratik ya, kubik, atau katakan kurva Gompertz, atau misalkan kurva-kurva nonlinear yang lainnya. Oke, nanti kita akan kalau Anda punya semacam basic ya, matematikanya yang cukup kuat, saya pikir tidak ada masalah dengan fungsi-fungsi itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan batasi dengan fungsi yang sifatnya kuadratik saja ya, yang kuadratik. Nah, fungsi nonlinear di dalam keseimbangan ini ya, itu kita bagi menjadi beberapa kasus ya. Misalkan bisa jadi yang nonlinear atau kuadratik itu adalah di permintaannya saja, penawarannya masih garis lurus saja. Oke. Atau bisa juga hanya terjadi pada fungsi permintaannya saja, sementara fungsi penawarannya masih garis lurus. Atau bisa jadi di kedua-duanya, yaitu baik di fungsi penawaran maupun di fungsi permintaan, dua-duanya dia fungsi non-linear atau kuadratik. Ya. Nah, ini yang menarik adalah ketika fungsi-fungsi kuadratik ini ya, diimplementasikan di dalam penawaran atau permintaan, maka nanti akan ada juga semacam area yang memenuhi kriteria ya, yaitu daerah yang memenuhi kriterianya, yaitu hanya yang berlaku di kuadran satu saja, yaitu yang Q-nya positif dan P-nya positif ya. Oke, itu yang menjadi perhatian nanti kita. Kita nanti akan lihat bagaimana cara untuk membentuk ya kurva permintaan penawaran sehingga terbentuk market equilibrium dengan fungsi-fungsi yang non linear. Baik, kita lihat contoh saja langsung ya. Misalkan kita terdapat fungsi penawaran yang ini sudah diketahui, misalkan di dalam sebuah
kuadrat plus 5Q minus P tambah 1 sama dengan 0. Dan fungsi permintaannya 2Q kuadrat plus P minus 9 sama dengan 0. Tentukan titik keseimbangan pasarnya. Oke, perlu dibahas dulu di sini. Biasanya kalau kita orang lapangan, kita tidak akan pernah menemukan fungsi penawaran dan fungsi permintaan seperti ini. Ya. Tapi kita harus punya data dari hari per hari ya di sebuah market ya. Misalkan harganya berapa untuk hari ini, lalu produk yang ada di pasar hari ini berapa, lalu harganya berapa. Setelah itu besoknya juga dilakukan di catatan cara yang sama ya, sehingga misalkan kita dapat 1 tahun atau dapat suatu kurun waktu tertentu, misalkan 1 bulan ya, 1 bulan kita punya harga, punya kuantiti di pasar tersebut, lalu di antara harga dan kuantiti itu lalu kita estimasi kurvanya ya, kita estimasi kurvanya nanti, atau kita buat regresi ya, atau kurva estimation yang paling bagus, kurva estimation. Oh ternyata garisnya lurus, nah berarti tinggal kita estimasi kurva garis lurusnya ya. Oh ternyata kuadratik kurvanya, tinggal estimasi yang kuadratik itu bagaimana. Nah ini contohnya yang terdapat misalkan penawaran kurvanya ini. Jadi basis on data empiris. Kalau di dalam contoh soal seperti ini kan nggak ada data empirisnya, gitu. Kita langsung aja dapat penawaran sekian, permintaan sekian, gitu ya. Tapi tidak pernah dapat katakanlah kasus-kasus untuk harian, gitu ya, atau data time series untuk permintaan dan penawaran. Oke, jadi ini contoh teoritis. Gitu. Jadi kalau contoh empiris bukan begini, mungkin nanti ditampilkan data harian dari kuantitas harga ya, kuantitas dan harga di pasaran. Gitu. Lalu juga ada juga untuk kurva permintaan juga didapat ya, dari produsen. Nah, itulah yang akan membentuk kurva penawaran dan permintaan seperti ini. Baik, itu ya komen pertama. Yang kedua yang kita harus perhatikan, baik fungsi permintaan dan penawaran ini ya, ini ada kuadratnya. Berarti ini merujuk kepada fungsi kuadrat. Akan tetapi ini dinyatakan masih secara implisit. Nah, ini kan secara implisit, di kuadrat plus 5Q minus P tambah 1 sama dengan 0 ya. Dan juga masih dalam bentuk implisit ya. Jadi dalam bentuk implisit masih nolnya masih ada di situ ya. Oke. Nah, bagaimana supaya kita dapat mempermudah pengerjaan ini? Yang pertama adalah akan tentukan tata caranya, ubah fungsi penawaran dan permintaan di atas ya, ubah artinya ini dalam bentuk implisit ya. Harus kita ubah dalam bentuk P sama dengan fungsi dari Q. Atau kenapa saya buatkan P sama dengan fungsi dari Q? Ini untuk memudahkan dengan analogi bahwa P itu sumbu Y vertikal dan Q itu sumbu X horizontal. Artinya ini dalam bentuk dianalogikan Y sama dengan Fx atau dengan menggunakan fungsi parabola biasa ya. Jadi Y sama dengan Fx ya. Gitu. Jadi kita ingat bahwa P itu sumbunya vertikal, berarti dia identik analog dengan Y, sedangkan Q itu ada horizontal, maka dia identik atau analog dengan X gitu ya. Sehingga kita harus buat ini dalam bentuk Y sama dengan Fx. Nah, berarti P sama dengan sekian, P sama dengan sekian. Jadi ini harus diubah dalam bentuk P sama dengan apa, P sama dengan apa. Gitu ya. Oke, lalu yang kedua, saya kasih solusinya supaya lebih gampang. Adalah gambar masing-masing gambar tersebut. Misalkan gambar dulu fungsi penawaran. Nah, ini tapi udah dalam bentuk P sama dengan sekian ya. Dengan asumsi ada asumsi P itu Y. Plus sumbunya vertikal. Sedangkan Q itu sumbunya horizontal atau X ya. Jadi Anda gambarkan untuk fungsi penawaran, gambar dulu ya. Mau terpisah boleh atau dalam satu gambar juga boleh. Oke. Namun sebelum digambar tentu saja kita harus menentukan dulu. Nah, ujung-ujung gambar itu bagaimana caranya ya? Kita harus tentukan titik potongnya untuk setiap kurvanya. Jadi untuk fungsi penawaran nih, titik potong pada sumbu P berapa, titik potong pada sumbu Q-nya berapa. Begitu juga untuk fungsi permintaan, titik potong sumbu P berapa, titik potong sumbu Q-nya berapa ya. Oke, setelah itu baru gambar ya kan. Nah, karena ini kuadrat, biasanya tidak cukup dengan titik potong, tapi kita harus menentukan juga titik ekstrim atau titik puncak ya. Oke. Dulu pada waktu kita belajar di pertemuan pertama atau kedua, saya lupa itu sebagai basic ya, dasar teori,
itu selain menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, maka di dalam fungsi kuadrat kita harus menentukan titik puncak ekstrimnya. Ya. Ada rumusnya kan? Ada. Itu minus B per 2A dengan B kuadrat per 4. Nah, ya. Tolong itu coba dilihat kembali ya, baik di matrikulasi ya, ataupun di pertemuan sesi kedua atau ketiga, saya lupa. Tapi awal-awal itu ya. Jadi setelah dapat titik puncak ya, titik ekstrim, maka apakah nanti kita lihat nih rupanya dia balik ke bawah gitu ya menghadapnya atau ke atas. Nah, itu nanti bisa kelihatan ya. Lalu yang selanjutnya langkah yang C, lihat gambar fungsi penawaran dan permintaan tersebut dalam satu diagram. Nah, oke, bisa Anda gambarkan dulu dalam satu diagram kartesius ya. Itu saja dengan skala yang sama. Oh, ini di sini, ini di sini. Lalu perhatikan kuadran pertama. Jangan lihat kuadran kedua, kuadran ketiga, atau keempat. Kenapa? Karena untuk fungsi permintaan dan penawaran, maka P harus positif dan Q juga harus positif. Ya. Kalau positif P positif, Q positif, berarti dia ada di kuadran kedua, kuadran pertama. Ya. Atau arah jam 12 sampai arah jam 15 ya. Arah jam 12 sampai arah jam 15 itu ada kuadran pertama. Oke, jadi nanti Anda lihatnya di sana. Setelah itu beres ya sudah. Tinggal lihat aja titik potong di kuadran pertama itu di kurva penawaran dan permintaan, itulah kesetimbangan. Ya, itu solusinya. Oke, itu clue-cluenya begitu ya. Nanti kita lihat di Excel. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu ya. Ubah fungsi permintaan ini dalam bentuk ini ya. Oke, jadi kalau kita ubah nih fungsi penawaran, maka ini kan minus P nih ya. Nah, supaya enak, supaya jadi positif, minus P-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Artinya nanti berubah jadi P ya. Nanti sebelah kirinya menjadi Q kuadrat plus 5Q plus 1. Atau kita tukar bolak-balik juga boleh ya. Jadi nanti hasilnya adalah P sama dengan Q kuadrat plus 5Q plus 1. Ini untuk fungsi penawaran. Maka untuk fungsi permintaannya juga sama. Di sini P, maka kita pindah-pindahkan ke sebelah kanan untuk 2Q kuadrat dengan minus 9, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 9 minus 2Q kuadrat. Ya. Nah, ini langkah pertama. Artinya kita sudah mampu membuat fungsi permintaan dan penawaran ini ke dalam bentuk P sama dengan fungsi dari Q. Ya, ini bentuknya. Oke. Nah, berarti ini seolah-olah kita perhatikan, ini adalah seolah-olah fungsi kuadratnya ya. Atau Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 1, kan gitu, seolah-olah gitu kan. Ini juga Y sama dengan 9 minus 2X kuadrat. Nah, karena X-nya kuadrat, di sini juga ada kuadrat, ini ada 5X-nya, atau dalam bentuk persamaan penawarannya, atau fungsi penawaran P sama dengan Q kuadrat plus 5Q tambah 1, dan permintaannya P sama dengan 9 minus 2Q kuadrat, maka dua-duanya ini perlu kita yakini bahwa dia itu fungsinya fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Cuma kita harus cek nanti yang mana yang menghadap ke atas, yang mana yang menghadap ke bawah kurvanya ya. Nah, tata caranya ya kita harus lakukan pembuatan titik potong untuk setiap kurva penawaran dan permintaan. Oke. Yang B, gambar masing-masing kurva tersebut dengan terlebih dahulu. Oke. Maka langkah pertama adalah ini kurva penawaran dulu ya, kurva penawaran. Nah, ini dia. Ini sebenarnya ini jadi potong sumbu P akan didapat jika Q-nya sama dengan 0. Nah, ini dimasukkan 0, berarti 0 kuadrat tambah 5 kali 0. Nah, 0 kan tambah 1, berarti P-nya 1. Maka dia titik potong sumbu P-nya itu di 0,1. Lalu titik potong sumbu Q didapat jika P-nya sama dengan 0, berarti yang fungsi ini di sama dengan 0. Nah, berarti dia membentuk persamaan kuadrat. Lalu kita ingin mencari Q-nya berapa ya, kita gunakan rumus ABC. Anda mungkin masih ingat rumus ABC ya untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Itu ya. Tolong ingat kembali itu ya. Sehingga saya langsung saja menuliskan nanti di Excel biar nanti saya coba pandu Anda ya. Didapat Q1 minus 4,71 dan Q2-nya minus 2,208. Ini baru titik potong sumbu Q-nya. Nah, berarti ini titiknya ya. Dibuat titik. Nah, oke, itu yang pertama tuh. Cuma kita belum tahu titik puncaknya ya. Oke, saya lupa ini belum tahu titik puncaknya. Titik puncaknya ya ada, dicari aja minus B per 2A. Minus B per 2A. Di mana kita minus B per 2A?
minus B. B-nya, ini kan 5 ya. Minus B. Minus 5 berarti. Minus 5 dibagi 2. Berarti minus 5 per 2. Nah, kalau minus 5 per 2 berarti titik ekstrimnya ada di Q-nya min 5 per 2 atau minus 2,5. Ya, kalau Anda masukkan 5 per 2 ke dalam fungsi ini, nanti akan didapat hasilnya berapa. Ya, dapat aja sumbu ekstrimnya. Ya, titik ekstrim. Nanti Anda lihat, oh titik potongnya di sini, oh ini ada di bawah, berarti sudah diyakini bahwa dia kurvanya menghadap ke atas. Nah, yang ini kurva yang menghadap ke atas. Q kuadrat 5Q minus T tambah 1. Yang menghadap ke atas. Oke, ini kurva demandnya ya. Kurva penawarannya, sorry. Ini kurva supply penawarannya. Nah, lalu selanjutnya adalah kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini kita dapat P sama dengan 9 minus 2 Q kuadrat. Ini juga persamaan kuadratik. Ya, maka langkah pertama cari titik potong sumbu P. Dapat 3Q sama dengan 0. Masukin di sini berarti P-nya 9. Maka titiknya 0,9 sebagai titik potong sumbu P. Lalu titik potong sumbu Q didapat jika P-nya sama dengan 0. Berarti ini 0 kan, berarti 9 minus 2 Q kuadrat sama dengan 0. Oke. Dengan rumus ABC didapat nanti Q1-nya minus 2,12 dan Q2-nya 2,12. Nah, kita akan pilih nih Q-nya itu nggak mungkin yang diambil yang negatifnya. Kenapa? Karena Q itu untuk yang positif. Jadi nggak apa-apa. Untuk sementara kita gambarkan dulu. Oke, titik potongnya ini minus 2,12, lalu yang sebelah kanan 2,12. Nah, lalu titik ekstrimnya kita lihat. Titik ekstrimnya ada minus B per 2A. Nah, ini B-nya minus 2 ya. Berarti 2 per 21. Berarti dapat di titik baliknya, artinya di 1,9. Minus B per 2A. Minus B. B-nya 0, sorry. B-nya 0 ya. B-nya 0, 0 per 2. Oke, per 2A. A-nya minus 2. Berarti 0 per minus 4, 0 hasilnya. Berarti di titik 0, sekian ya. Masukkan ke dalam sumbu ini 0 Q-nya berarti P-nya 9. Maka titik puncaknya di 0,9. Lalu kita gambarkan. Inilah kurva permintaan. Anda perlu perhatikan penawaran yang ini yang menghadap ke atas, lalu permintaan menghadap ke bawah. Anda lihat cukup di kuadran pertama saja. Kenapa nggak kita perhatikan kuadran 2, 3, dan 4? Karena nggak mungkin ini nggak memenuhi kriteria dari fungsi permintaan dan penawaran. Kenapa? Karena ini adalah Q-nya negatif. Masa kuantiti negatif. Ada ya. Price juga yang ini kuadran di sini juga nggak ada dia yang negatif. Sehingga ini nggak berlaku. Kuadran kedua, kuadran 3, kuadran 4 nggak berlaku. Berarti kita cukup fokus di kuadran pertama ini. Ya, ini kuadran pertama ini. Nah, ini. Berarti ini dari sejak 0,9 ya, dari semula ke bawah ini kurva permintaan dan ini kurva penawaran. Ini ya. Ini dari sejak titik 0,1. Nah, berarti market equilibrium akan terjadi di sini antara kurva yang menghadap ke bawah dan kurva yang menghadap ke atas, atau kurva yang ke bawah ini adalah permintaan, sedangkan yang ke atas ini kurva penawaran. Kita lakukan titik potongnya, cari titik potongnya ya. Kalau titik potong berarti disamakan PD sama dengan PS ya. Disamakan, lalu kita dapat adalah sebuah hasil, ini hasil penyamaannya, lalu dicari dengan rumus ABC. Didapat Q1 sama dengan minus 2,667 dan Q2-nya sama dengan 1. Nah, karena itu kita ambil yang positifnya. Kenapa? Karena yang negatif nggak mungkin dia Q-nya negatif. Maka kita ambil titik potongnya ini, Q-nya 1. Kalau Q-nya 1, maka akan dapatlah 7 ya. Masukkan aja ke persamaannya ya. 1 ke persamaannya mana? Mau yang permintaan boleh maupun yang penawaran juga boleh. Yang paling gampang masukin ke yang ini permintaan ya. 9 dikurangi 2 dikali 1 kuadrat. Berarti 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Inilah market equilibrium-nya, yaitu di titik Q-nya 1
P-nya adalah 7. Ini market equilibrium yang terjadi akibat adanya fungsi permintaan yang kuadratik, begitu juga yang penawaran juga yang kuadratik. Ya, dapatlah titik ini market equilibrium di 1,7. Baik, itu cara biasa ya, cara normal untuk mendapatkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran sifatnya kuadratik. Jadi basically saya tidak akan membahas lagi bagaimana penerapan rumus ABC-nya. Saya harap sudah bisa mengerti karena di sesi pertemuan kedua sudah kita bahas itu ya. Bagaimana menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, lalu dengan titik X limit itu sudah ada di rumus rumusnya ya. Sehingga kita tinggal implementasikan ke sini, gambar saja. Pak, kalau di komputer bagian menggambarnya boleh Anda melakukan gambarnya dengan Excel ya. Seperti ketika saya berikan tugas kepada Anda ya di sesi ketiga kalau salah atau kedua, tugas lalu membuat sebuah fungsi linear dengan menggambar dengan menggunakan titik-titik ya, titik-titik dummy ya. Waktu itu Anda juga sudah mengumpulkan waktu itu dengan baik. Ya, silakan coba buka kembali informasikan. Nah, itulah cara mencari kurva permintaan dan kurva penawaran dalam bentuk fungsi yang Oke, nah sekarang pertanyaan yang selanjutnya menarik. Pertanyaan selanjutnya menarik kan? Saya coba tentang Anda untuk lakukan ya perhitungan sekarang. Ya. Tidak akan saya bahas. Lalu bagaimana Pak ketika adanya pajak seperti pekan kemarin? Berarti kalau begitu kalau ada pajak misalkan Rp1, maka Anda lihat itu fungsi penawarannya ya. Oke, tapi tentu saja fungsi penawaran yang sudah dibuatkan dalam bentuk P sama dengan fungsi Q. Berarti dalam bentuk ini. Gitu ya. Nah, fungsi ini lalu ditambah pajak 1. Berarti menjadi Q kuadrat plus 5Q tambah 2. Karena ditambah 1 pajak. Ya kan? Nah, lalu Anda gambarkan ulang proses seperti maka bisa dipastikan gambarnya ya fungsinya, fungsi yang penawarannya ya, dia akan bertambah, akan naik dia. Gambarnya mungkin asalnya di seperti ini ya. Nanti akan naik ini titik potongnya di 1 gitu. Nanti akan titik potongnya di 2 ya. Titik potongnya di 2. Bentuknya begini. Gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, akan naik. Kalau ininya naik, maka ini akan bergeser ke sebelah kiri. Kurva market equilibrium akan bergeser menjadi lebih tinggi di sini ya. Karena ini akan bergeser ya menjadi lebih tinggi ya. Oke, si kurvanya akan bergeser begitu menjadi ininya lebih tinggi. Karena ini akan bergeser menjadi lebih tinggi, maka nanti harga yang terbentuk di pasar menjadi lebih tinggi. Ya kan? Dibandingkan market equilibrium ini yang 1,7 mungkin nanti menjadi sekian sekian ya. Oke, baik. Silakan saya trigger kepada Anda di agenda pertemuan kita kali ini. Silakan untuk melakukan latihan ini ya. Ini saya sudah buatkan. Nah, ini bukan tugas ya. Maksudnya di kelas silakan dikerjakan. Oke, secara pribadi tentu saja. Nanti kalau ada masalah kita bisa diskusi ya di WA group maupun di LMS ya di Google Classroom. Ini komen ya. Oke, di sini latihan dari soal di atas, artinya dari soal yang ini ya. Dari soal yang kita sudah dapat ini. Bagaimana Pak yang terjadi jika terdapat pajak Rp1? Jadi gambarkan kembali kurvanya dan hitung ME baru. Ya, jadi tinggal Anda gambarkan ulang. Ya, seperti itu. Lalu, tentukan besar pajak yang ditanggung konsumen, TK. Nah, besar pajak yang ditanggung konsumen, TK itu adalah harga yang sekarang setelah ada pajak dikurangi harga dulu sebelum ada pajak. Akan ada selisih kan? Nah, itulah selisih harga yang harus dibayar oleh konsumen, di mana selisih harga itu merupakan pajak sebetulnya yang harus ditanggung oleh konsumen. Lalu ada juga pajak yang ditanggung oleh produsen. Pajak yang ditanggung oleh produsen begini. Besar pajaknya yang dikenakan oleh pemerintah 1 nih. Nah, 1. Nah, kalau 1, lalu yang ditanggungnya oleh konsumennya katakan 0,3, maka yang pajak yang ditanggung oleh produsen masih 0,7. Tapi itu kondisi terbalik. Nggak mungkin pajak ditanggung konsumen lebih kecil dibandingkan pajak yang ditanggung oleh produsen. Biasanya pajak yang ditanggung oleh konsumen jauh lebih besar dibandingkan pajak yang ditanggung oleh produsen. Ya, karena produsen hanya membuat lalu pajaknya selisih harganya itu dilemparkan kepada konsumen.
Oke, lalu yang terakhir, Anda hitung potensi pajak yang akan diterima oleh pemerintah. Nah, potensi pajak ini artinya Anda hitung dulu ME yang baru ini, ME yang absen ini. Berapa kuantitinya? Lalu kuantiti akan bentuk ME ini dikalikan dengan satu ya. Itulah total pajak, potensi total pajak yang akan diterima oleh pemerintah. Baik, silakan ini dikerjakan sambil berlanjut sekarang ya. Nanti di akhir perkuliahan saya harap Anda sudah paham ya bagaimana membuat. Lalu sekarang saya akan share kepada Anda bagaimana mencari apa namanya titik-titik ini ya, titik potong ini. Oke, saya akan coba buka di Excel. Saya mempermudah Anda. Kita coba ini lihat. Oke, nah ini adalah tadi ya, ini adalah fungsi penawaran dan permintaannya. Lalu saya coba, oke, kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat di sini ya, saya buatkan persamaan seperti ini ya, karena ini sudah ada bentuk persamaannya. Oke, fungsi. Lalu saya buat A-nya ini kan 1 ya kan, B-nya 5, C-nya 1. Itu juga yang ini fungsi apa namanya permintaan ya, lalu saya buat A-nya berapa, Q-nya berapa dan seterusnya ya. Untuk mempermudah saja, sebetulnya untuk mempermudah sehingga nanti kita akan lebih cepat ya mengerjakan. Oke. Lalu untuk mencari Q1, Q2 ya, kita coba buat minus B-nya ya. Nanti minus 5 itu ya, yang ini 0. Oke, kita fokus di yang penawarannya dulu. Lalu kita dapatkan nilai D-nya. D itu adalah, ini bukan D ya, akar dari D. Akar dari D ya. Yang dapat yaitu akar dari D kuadrat minus 4AC. Jadi kalau Anda lihat yang ini D kuadrat, yang warna biru D kuadrat, dikurangi 4 dikalikan A. Maka akan didapat setelah dikuadratkan hasilnya 4,5 sekian. Oke. Oke, untuk kenapa saya buat dua ini? Saya buat dua. Ya. Kenapa? Karena untuk mencari Q1 Q2 kan di dalam rumus ABC ada minus B plus minus akar D per 2A. Nah, oke, oleh karena itu saya buat sama ya untuk ini. Cuma yang membedakan nanti yang ini dikurangi yang ini, sedangkan yang ini ditambah yang ini. Lalu dibagi 2A semua. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi yang warna biru ini dikurangi yang akar D dibagi 2A. Tadi dapatlah plus 4. Lalu yang sisi sebelah kanannya plus ya. Kan minus B plus minus ya. Ini sebelah kanannya kita buat ya dapat minus 0,20871. Lalu kita gambar. Oke, ada lagi satu lagi titik puncak ya di sini. Saya lupa titik puncaknya. Titik puncaknya itu kan rumusnya minus D per 2A. Jadi koordinat titik puncak itu, bagi Anda yang sudah lupa, koordinat titik puncak itu ya, kalau ini Q ya, ini B, ini koordinat titik puncaknya itu adalah minus B per 2A. Minus B per 2A ya. Lalu yang ini adalah minus D per 4A. Itu cari titik puncaknya ya. Oke, jadi kalau kita cari titik puncak ini ya, ini titik P-nya. Jadi kita coba atasin titik Q ya. Q ini titik P-nya atau XY kalau kita ya. Maka kita akan dapat minus B per 2A. Minus B, B-nya mana ini ya, per 2A. 2 dikali A. 2 dikali A, 1. Ini min 2 per 5. Maka yang ini adalah minus B per 4A. Dan ini sudah ada tadi ini ya. Ini sudah diakari. Jadi kita sekarang lakukan apa namanya akar ya. Kuadrat dari sini ya, sorry. Kuadrat dari sini. Dikalikan. Ini satu aja biar lebih enak ya. Ini satu dikalikan kuadrat dari sini. Kuadrat ya. Per 4A. 4 dikali A. 4 dikali A nya 1.
Q-nya min 5,25. Jadi ini titik puncaknya. Jadi kalau kita perhatikan, Q-nya negatif, P-nya juga negatif. Lalu titik potong sumbunya ini ada di sini. Nah, kalau Anda perhatikan ya, ini lalu di sini ada titik P-nya ada negatif, ini titik potongnya sumbu Q-nya negatif, maka Anda bisa berpikir ini kurvanya ada di kuadran ketiga gitu ya. Atau untuk menentukan kurvanya tinggal coba Anda buat ya titik Q sembarang saja, buat dari minus 6 sampai dengan berapa gitu, lalu Anda masukkan rumus fungsi permintaan ini, penawarannya ya, lalu masukkan, lalu Anda buat plotting biasa ke dalam bentuk katakanlah ini, maka akan terbentuk seperti ini, akan terbentuk, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Oke, nah ini ada kurvanya. Jadi ya ini dipotongnya di sini 1. Oke, ini minus 5, sekian tadi, di sini minus 2, sekian. Nah, ini bentuk kurvanya gitu ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah kurva penawaran. Nah, kurva permintaan. Anda lakukan dengan cara yang sama. Tidak apa jadi potong sumbunya 20 ini minus 20 atau Anda buat saja ya, nanti saya gambarnya seperti tadi. Kalau di ekstra akan coba saja tingginya dari titik minus 6 orangnya sebentar. Setelah itu Anda buat PD-nya, ya, masukkan rumusnya. Anda masukkan seperti dulu waktu saya memberikan tugas kepada Anda, kalau nggak salah Anda juga sudah mengerjakan cara membuat kurva-kurvanya ya. Nah, sehingga lalu buat Anda plotting. Nah, inilah dapat kurva yang penawarannya. Ini kurva penawarannya. Yang tadi yang sebelah sini kurva permintaannya. Kalau kurva yang sebelah kanan ini Anda secara manual pindahkan ke sebelah sini ya, akan berbentuk seperti ini. Maka akan muncul gambar seperti yang di PowerPoint tadi ya, seperti yang gambar di PowerPoint tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, baik. Demikian cara untuk menggambar kurva permintaan dan penawaran ya dengan menggunakan Excel ya. Coba silakan cek kembali penugasan dari beberapa pekan awal, yaitu ketika Anda diminta untuk menggambar fungsi-fungsi ya. Lalu juga katakanlah pertemuan pekan kemarin yang berkaitan dengan ada atau tidak adanya pajak atau adanya subsidi. Begitu juga sama dengan yang ini. Ketika ada subsidi tentu saja gambarnya akan bergeser. Ini kurva penawaran terutama ya, yang menghadap ke atas ini. Maka dia ketika ada subsidi dia akan naik kurvanya, akan naik posisi. Ketika kurvanya naik posisinya maka equilibrium juga akan berubah. Oke, seperti itu. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya untuk pembahasan fungsi-fungsi nonlinear dalam kurva permintaan dan penawaran. Oke, yang ini saja yang setelah ini yang perlu Anda kerjakan sekarang ya selama di kelas ya. Silakan lakukan latihan ini ya, diskusikan dengan temannya. Nanti di akhir sesi ya, di akhir sesi saya mungkin akan mau Anda lihat ada masalah atau sudah beres ya latihan ini. Setelah itu silahkan Anda kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Ya. Demikian, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.